Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nausiatul Izzah dari perwakilan PC IPPNU Kabupaten Rembang. Di sini saya akan mereview buku yang ditugaskan pada saat acara pengkaderan, yaitu LAKUT atau latihan kader utama yang dilaksanakan oleh PC IPNU IPPNU Kabupaten Batang. Nah, review buku yang akan saya sampaikan yaitu buku dari yang berjudul Kiai Haji Motola Mansur, Biografi Profesor NU yang Terlupakan. Baik, langsung saja kita review bersama. Nah, ini adalah bukunya. Jadi pasti yang kita lakukan pada saat mereview buku pastinya adalah membaca terlebih dahulu buku terkait dengan Kiai Haji Motola Mansur, Biografi Profesor NU yang Terlupakan. Nah, tentang buku ini, yaitu ditulis oleh Casyono Rusdi Cakrawangsa, kemudian ada Zainul Arifin, Tiga Fasin M. Faal. Nah, beliau-beliau ini adalah satu tim yang melaksanakan penelitian, kemudian observasi, pengamatan, dan lain sebagainya terkait biografi tokoh NU, yaitu Kiai Haji Motola Mansur. Nah, perintisan buku ini yang diprakarsai oleh beliau yaitu Bapak Casyono Rusdi Cakrawangsa. Nah, beliau itu bercita-cita akan membuat biografi dari pemimpin pusat dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun karena keterbatasan waktu, kemudian memang baru saja observasi terkait dengan informasi beliau yaitu Kiai Haji Motola Mansur saja sudah memakan waktu yang cukup banyak. Kemudian karena keterbatasan waktu dari Bapak Cakrawangsa, kemudian akhirnya beliau membentuk tim dengan mengajak Bapak Zainul Arifin dan Bapak Fasin M. Faal. Nah, diterbitkan oleh Pusaka Pesantren pada tahun 2009. Nah, langsung saja kita review langsung. Nah, kenapa sih IPPNU, saya sebagai IPPNU tertarik membaca buku ini yang identik dengan IPNU, yaitu buku ini identik dengan beliau, yaitu Kiai Haji Motola Mansur sebagai pendiri IPNU. Nah, kenapa? Karena menurut saya sebagai IPPNU tidak kalah pentingnya untuk belajar apa sih itu IPNU, bagaimana sejarahnya, dan apalagi ini adalah tokoh IPNU yang paling menarik, kemudian yang paling berjasa karena beliaulah yang mendirikan organisasi IPNU tersebut. Nah, karena setelah membaca ini juga, buku ini juga tertarik bahwa betapa banyaknya prestasi-prestasi beliau, baik bukan hanya dalam hal agama maupun beliau juga ahli dalam ilmu umum seperti itu. Kemudian poin-poin dari pembahasan yang dibahas dalam buku ini pastinya sudah dibuat sebuah rumusan-rumusan masalah untuk membatasi permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa terjawab dan bisa memberikan jawaban-jawaban kepada generasi-generasi penerus, utamanya di IPNU. Yaitu yang pertama, yaitu ada terkait dengan jalan panjang yang terukur. Nah, di dalamnya itu membahas terkait dari awal beliau Mbah Tola Mansur dalam perjuangannya membentuk IPNU IPPNU hingga di ujung
hayat beliau. Kemudian yang kedua yaitu menapaki dunia gerakan sosial politik. Nah, beliau juga aktivis politisi yang sangat terkenal di Indonesia pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada intelektual sejuta hasanah. Nah, beliau ini adalah intelektual NU. Beliau itu NU yang identik dengan keagamaan. Nah, seperti itu. Namun beliau itu juga menggeluti ilmu umum, yaitu hukum ketatanegaraan. Kemudian yang terakhir yaitu ada Mutollah Mansur, potret ideal generasi bangsa. Yang selanjutnya yaitu, nah, yang pertama kita akan mereview bagaimana hikmah perjuangan dari Kiai Haji Mutollah Mansur dalam perjuangannya memperjuangkan NU, khususnya organisasi keterpelajaran yang sampai sekarang tetap eksis, yaitu IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, dalam hikmahnya, jika melihat apa yang sudah dituliskan di buku ini, yaitu di buku Kiai Haji Tolah Mansur, biografi Profesor NU yang terlupakan, yaitu dapat kita ringkas menjadi 3 kategori, yaitu sesuai dengan trilogi Ibnu, yaitu belajar, berjuang, dan bertakwa. Nah, dalam konsep yang pertama yaitu belajar, baik, karena tadi ya, berarti yang pertama adalah belajar. Nah, beliau itu dari golongan yang sangat intelektual. Bahwasannya NU itu identik dengan ilmu agama, seperti itu keagamaannya. Namun beliau itu lebih memilih pada jurusan yang lebih umum. Dapat terlihat dari profil pendidikannya, yaitu beliau itu menempuh SR atau setingkat dengan SD pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan ya, belum ada SD, jadi beliau itu SR, kemudian beliau juga SMP, SMA, dan kemudian melanjutkan kuliahnya juga di Universitas Gajah Mada. Nah, beliau itu dilihat dari profil pendidikannya, beliau itu tidak dari golongan yang memang itu santri ya. Biasanya kalau NU kan identik dengan beliau itu berprofil pendidikan misalnya MI, MTS, MA, dan lain sebagainya. Namun beliau ini lebih pendidikan yang umum. Nah, kemudian beliau ini sangat pembelajar, dapat dilihat dari beliau itu seorang yang sangat gigih, penguasaannya terhadap ilmu umum dan ilmu agama sudah tidak diragukan lagi. Dan kemudian beliau juga mengambil hukum ketatanegaraan saat beliau itu kuliah di Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, karena beliau asli Malang, kemudian beliau diantarkan oleh ayah beliau saat beliau pindah ke Jogja. Dan bukti-buktinya beliau itu menempuh pendidikan umum, bahkan beliau itu foto ketika masih kelas SD, kemudian saat mengikuti ujian SMP, kemudian diantarkan ketika mau ke Jogja oleh ayah beliau di stasiun di Malang, sudah ada dan tertera dilampirkan di buku karangan penulis, yaitu dari Bapak Cahyono, kemudian Zainul Arifin, dan Bapak Fasih. Kemudian meski berlatar belakang ilmunya itu beliau adalah ilmu umum, namun tidak diragukan jika beliau itu juga memiliki menguasai ilmu agama yang sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi. Meski dalam keterangan dalam buku, beliau tidak mengenyam pendidikan pesantren sama sekali. Beliau hanya mengikuti ngaji posonan atau ngaji yang dilakukan setiap bulan puasa Ramadan saja, seperti itu. Meskipun hanya sebatas ngaji posonan, tapi tidak diragukan kemampuan beliau
dalam membaca berbagai kitab kuning, dan beliau juga hobi membaca berbagai kitab-kitab kuning seperti itu. Jadi bahwasannya beliau itu belajar secara otodidak, yaitu tidak mengenyam pesantren yang harus bertahun-tahun menetap di pondok pesantren seperti itu, tidak. Beliau hanya ngaji posonan seperti itu. Bahkan terlihat dari pernyataan saudara beliau, kalau beliau adalah seorang yang pembelajar yang sangat tangguh, yaitu dari saudari beliau, yaitu Ibu Husnul Khotimah, menyatakan bahwa memang Kiai Haji Mottola Mansur semasa kecil waktunya hanya dihabiskan untuk membaca, bahkan waktu bermainnya itu digunakan untuk membaca, dan beliau itu hanya bermain ketika di rumah saudaranya beliau, hanya terdekatnya saja seperti itu. Bahkan dari kecil Mbah Tola Mansur ini beliau sudah menggunakan kacamata, dan ini membuktikan bahwasannya beliau itu memang senang membaca sedari kecil, bahkan sampai beliau sudah memakai kacamata dari kecil. Betapa pembelajarnya beliau, bukan hanya ilmu umum saja, tetapi ilmu agama juga beliau kuasai dengan sangat-sangat luar biasa. Bahkan sebagai generasi muda seperti ini, generasi IPNU dan IPPNU, untuk rekan-rekan Nita, sepatutnya kita meniru contoh pembelajar yang gigih seperti Mbah Tola Mansur ini. Kemudian yang berikutnya yaitu berjuang. Trilogi yang kedua yaitu berjuang. Bila pembelajar saja tidak diragukan, apalagi dengan kegiatan berjuang. Tidak diragukan lagi betapa gigih dan selalu berjuangnya beliau dari pembentukan IPNU dari awal, memperjuangkan organisasi ke-NU-an untuk para pemuda, para pelajar, para mahasiswa, dan para santri dan santriwati di pondok pesantren. Beliau sudah mengerahkan segala tenaga pikiran beliau untuk berjuang supaya apa? Supaya sebagai generasi muda nanti, generasi NU nantinya memiliki wadah untuk berjuang seperti itu. Kemudian sosok berjuang beliau dibuktikan dalam segala aspek yang diperjuangkan beliau dengan penuh semangat dan kegigihan yang kuat. Bahkan terlihat bukti yang paling terlihat perjuangan beliau dalam memperjuangkan terbentuknya organisasi keterbelajaran di NU yang kita kenal sampai sekarang, yaitu beliau adalah pendiri dari organisasi IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang beliau perjuangkan sampai sedemikian keadaannya sekarang. Bahkan beliau menjabat menjadi pendiri sekaligus ketua pertama IPNU, bahkan dalam buku menyatakan beliau menjabat selama 3 periode. Bahkan betapa luar biasanya beliau, bukan hanya ilmu umum, tapi juga beliau memperjuangkan NU, bahkan untuk generasi pembelajar seperti sekarang ini. Kita patut bangga dan patut bersyukur bahwa beliau telah memperjuangkan kita sebagai kader-kader NU diberikan wadah seperti ini. Kemudian dalam awal perjuangan dibuktikan ketika di Jogja menjelang pemilu 71, Partai NU memisahkan diri dari Masyumi. Kemudian Partai NU memperoleh kursi di pemerintahan hingga akhirnya beliau mengabdi di parpol, menjabat di pemerintahan. Bahkan bukan hanya itu saja, yang beliau juga sebagai rektor di berbagai universitas. Betapa beliau itu memperjuangkan sekali pelajar-pelajar NU, sehingga tidak diragukan lagi jika banyak sekali kader-kader NU dan murid-murid beliau yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi kita sebagai generasi penerus, apalagi sebagai generasi muda NU, sebaiknya kita
meniru sikap berjuang dan kegigihan beliau dalam segala aspek kehidupan beliau. Bahkan beliau juga menjadi berjuang di politik, ranah politik seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu sebelum masuk yang ketiga, ada kilasan sedikit yaitu bahkan perjuangan yang mendapatkan cintanya Bu Roma Fudo itu juga sangat menarik sekali. Beliau juga gigih dalam memperjuangkan jodoh beliau, yaitu ternyata beliau dengan Ibu Umroh Mahfudoh yang sekarang yang dulunya itu juga menjabat sebagai ketua pertama sekaligus pendiri dari organisasi IPPNU. Nah, kenapa juga alasan saya sebagai IPPNU menyukai dan merasa kepo dengan buku Kiai Haji Tolah Mansur ini juga karena beliau juga pasangan dari Ibu Umroh Mahfudoh, di mana beliau adalah pendiri dari IPPNU. Nah, saya sebagai rekanita IPPNU patut berbangga dengan pasangan Ibu Umroh Mahfudoh, yaitu Kiai Haji Tolah Mansur. Nah, beliau saat itu bisa dikatakan bahwasanya beliau adalah dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan tidak mempresentasikan bahwasanya beliau itu adalah dari golongan seorang kiai atau pejabat atau yang lain sebagainya. Nah, sedangkan Bu Umroh Mahfudoh ini sanatnya beliau adalah dari keturunan Mbah Wahab Hizbullah. Nah, betapa luar biasanya perjuangan beliau, bahkan beliau bersaing dengan saingan-saingan yang sangat luar biasa. Namun berkat kegigihan beliau, Ibu Umroh Mahfudoh memilih Mbah Tolah Mansur untuk mendampingi hidupnya. Seperti itu, betapa romantisnya beliau memperjuangkan cintanya seperti itu. Kemudian beliau ini juga bertakwanya. Nah, dari ketakwaannya berdasarkan trilogi yang ketiga, yaitu Setelah Belajar, Berjuang, dan Bertakwa, Mbah Tolah Mansur ini juga beliau yang sangat luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dilihat dari karomah-karomahnya beliau. Bahkan dari beberapa pengakuan, yaitu salah satunya pengakuan dari Kiai Ahmad Siddiq, menyatakan bahwa beliau mengakui bahwasannya Kiai Haji Tolah Mansur benar-benar seorang kiai yang sejati. Bahkan beliau ini lebih tua dari Mbah Tolah Mansur sendiri. Namun Kiai Ahmad Siddiq ini sangat menghormati beliau seperti itu, dan keduanya saling menghormati satu sama lain dan tidak diragukan lagi, meskipun beliau tidak mondok dari bukan sanad atau keluarganya dari yang seorang yang memang pesantren, pondok pesantren dan sebagainya. Beliau sangat diakui dengan para kiai-kiai terhadap bagaimana sosok beliau sebagai seorang kiai seperti itu. Bahkan saking cintanya beliau dengan kitab Burdah juga, beliau sangat suka dengan kitab Burdah. Bahkan beliau itu memiliki kerentak seperti kayak niatan untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren. Nah, namun karena memang saat itu belum adanya alat komunikasi dan lain sebagainya, namun pada saat itu Kiai Pondok Pesantren sudah yaitu Abdul Hafid Pasuruan, beliau juga sudah merasakan bahwa beliau akan datang, sehingga meminta kepada santri-santrinya untuk menyambut beliau di gerbang. Jadi ketika beliau tiba di pondok pesantren tersebut, beliau sudah disambut dengan bacaan kitab Burdah dari para santri-santri dari Kiai Abdul Hafid Pasuruan seperti itu. Kemudian
bukan hanya itu saja, bahkan saking alimnya beliau itu memiliki kaum bahwasannya itu pada suatu ketika yang diceritakan dalam buku ini, beliau mengatakan bahwasannya belum adanya beliau itu diminta untuk apa namanya ziarah oleh salah satu santri yang beliau memang mengajar ngaji, pulang ngaji seperti itu. Nah, santri beliau itu ngendiko kepada Mbah Mansur bahwasannya ingin ziarah ke Mbah Hasan Mangkli di Magelang. Nah, santri beliau mengatakan bahwasanya kapan kita bisa sowan seperti itu kepada Baitullah Mansur. Kemudian Baitullah Mansur akhirnya mengiyakan dan menyetujui, ayo besok langsung kita sowan ke sana, nggak usah cari-cari waktu yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tanpa disangka bahwasanya hanya dari niat beliau yang akan sowan kepada Mbah Hasan Mangkli di Magelang, ketika ba'da subuh habis ngaji seperti biasa, ada yang mengetuk pintu rumah Mbah Tola Mansur. Nah, ketika dibuka bahwasanya ternyata yang datang adalah Mbah Hasan Mangkli dari Magelang dan beserta rombongannya ke rumah. Nah, betapa bahwasanya hanya dari niat saja bisa memanggil Mbah Hasan Mangkli untuk datang ke rumah beliau, sehingga bisa dilihat yang baru sebuah kerentek atau niatan saja beliau mendatangkan seorang yang alim. Betapa alimnya beliau. Nah, juga mengatakan bahwa karomah beliau dikatakan sebagai seorang wali. Seperti itu. Nah, rekan-rekan kita, bukan hanya itu saja, jika ditelisik mendalam, Baitullah Mansur ini merupakan intelektual NU yang sangat luar biasa. Di mana biasanya NU itu kan sudah saya bicarakan di awal tadi, bahwasanya memang identiknya itu dengan pengetahuan dalam ilmu agama saja. Namun tidak dipungkiri bahwa Baitullah Mansur ini beliau yaitu dari keluarga yang mohon maaf yang sederhana ya, bahwa ayah beliau itu seorang pedagang dan ibu beliau juga seorang pedagang di pasar yang terlahir dari keluarga yang sederhana, namun betapa disangkanya berkat kegigihan, ketekunan beliau dalam berjuang, dalam mencari ilmu dan lain sebagainya, berkat kegigihannya tersebut, beliau dapat terkenal bahkan menjadi sosok tokoh yang sangat berpengaruh, bukan hanya di bidang ilmu umum saja, tapi di ilmu agama, bahkan di kader IBNU sebagai kader NU seperti itu. Kemudian yang paling menonjol adalah berkaitan dengan ilmu umumnya beliau yang menguasai tentang hukum ketatanegaraan. Ilmu tentang ini sangatlah dikuasai beliau. Bahkan beberapa dari murid beliau yang diwawancarai oleh penulis, diantaranya yaitu Prof. Sri Sumantri dan Prof. Jimmy Astiki, yang mengakui dan sangat respect dengan kemampuan Mbah Tolha dalam hukum ketatanegaraan ini. Bahkan Prof. Sri Sumantri mewajibkan mahasiswanya untuk membaca disertasi dari Mbah Tolha Mansur ini. Bahkan Profesor Jimmy mengakui kapasitas beliau dan mengakui sebagai generasi kedua dari NU yang pakar ilmu hukum ketatanegaraan. Betapa luar biasanya ya Mbah Tolha Mansur ini. Kemudian bahkan tanpa diketahui banyak orang juga bahwa Mbah Tolha Mansur lah yang menggagas adanya gagasan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang sifatnya sementara itu sebenarnya bisa dirubah. Kemudian jabatan presiden dan wakil presiden hanya sampai 2 periode. Bahkan maksudnya ini sudah digunakan di Indonesia sebelum area reformasi. Pencetus untuk
gagasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya sampai 2 periode, ternyata yang menggagas adalah yaitu beliau Mbah Tholha Mansur. Jadi sebagai kader IPNU, apalagi ya harus patut berbangga bahwa beliau adalah pencetus hukum ketatanegaraan di Indonesia yang digunakan sampai sekarang. Kemudian teladan-teladannya. Nah, teladan-teladan dari beliau yaitu dari Mbah Tholha Mansur sendiri, ya, yang pertama yaitu dari soal kesederhanaan. Kalau setelah membaca buku ini, dapat dilihat betapa sederhananya Mbah Tholha Mansur ini dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan beliau ini sudah menjabat sebagai gubernur, kemudian rektor di berbagai universitas, bahkan jabatannya bukan jabatan yang biasa. Namun beliau itu masih senang atau lebih senang untuk mengajar anak-anak seperti itu di MTS, MI, seperti itu. Beliau itu masih senang, bahkan saat beliau menjabat sebagai gubernur pun, gubernur pada saat itu yang notabene itu sudah mampu lah, intinya mampu untuk membeli lemari es atau kulkas karena pada dasarnya beliau itu sangat sederhana, bahkan seperti halnya lemari es atau kulkas yang pada zaman dahulu sebagai seorang gubernur dan rektor, bahkan dekan di berbagai universitas dan fakultas, beliau mampu untuk membeli seperti itu. Namun ketika ajudan beliau menanyakan kepada beliau kenapa tidak membeli kulkas, beliau hanya menjawab, karena di luar sana sudah ada yang menjual es batu, kenapa kita harus membeli kulkas, seperti itu. Betapa beliau sangat sederhana. Bahkan dari buku ini, pernyataan dari Bu Umroh Mahfudah sebagai istri beliau menyatakan bahwa memang dari kesederhanaannya, dari segi penampilan beliau juga sangat-sangat sederhana. Beliau hanya memakai baju berwarna putih atau biru muda. Jadi setiap membeli pasti beliau membeli baju berwarna putih atau biru muda, kecuali untuk seragam-seragam organisasi. Kemudian yang kedua yaitu cara mencintai umat. Beliau itu sangat mementingkan umat. Beliau sangat mencintai umatnya, bahkan diri beliau itu dikerahkan seluruhnya hanya untuk umat. Kemudian soal cara mencintai organisasi. Nah, apalagi kita sebagai kader IPNU IPPNU, rekan-rekan kita patut sangat dipertanyakan, apakah kita sudah mencintai organisasi kita seperti itu secara sepenuhnya. Bahkan bila dikatakan mencintai itu adalah kegiatan di mana kita akan melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih, bahkan tanpa mengeluh ketika kita sudah mencintai. Ibaratnya kita mencintai seseorang, apapun kita akan berikan, bahkan nyawa pun kita akan berikan ketika kita sudah mencintai, karena cinta itu buta. Nah, patut dipertanyakan lagi, apa kita sebagai kader IPNU IPPNU ini sudahkah kita mencintai organisasi kita, yaitu organisasi IPNU IPPNU? Bahkan patut dipertanyakan ketika kita akan diajak rapat atau diminta untuk mengisi sebuah pengkaderan atau yang lain sebagainya. Nah, kebanyakan kita juga menolak seperti itu. Nah, kadang kita merasa kenapa kita terus gitu, kenapa itu juga capek gitu. Kadang kita juga menghindar dari tugas-tugas tersebut. Nah, berarti patut dipertanyakan dari mencintai organisasi ini. Kalau kita mencontoh dari Mbah Tholha Mansur, beliau sangat mencintai organisasinya, bahkan segala jiwa dan raga beliau sudah beliau kerahkan untuk organisasi. Kemudian soal menyambung sanatnya, nah beliau itu memang bukan dari pondok pesantren yang ngajinya bertahun-tahun, tapi beliau itu senang mencari ilmu di berbagai pondok pesantren dengan ngaji posonan,
dengan mencari ilmu dengan sanad-sanad yang jelas. Kemudian soal membaca kitabnya. Nah, meskipun beliau bukan dari pondok pesantren, namun beliau itu tidak diragukan lagi soal membaca kitabnya. Kemudian salah satu muharik juga, beliau adalah penggerak dari semua bidang. Bahkan dalam berbagai aspek kehidupan yang ada, dari pendidikan, politisi, intelektual, dan lain sebagainya. Betapa luar biasanya beliau sudah bisa mencakup seluruhan dalam diri beliau. Kemudian sering membuat puisi juga, bahkan mungkin karena karomahnya beliau seorang wali, beliau itu sudah meninggalkan ketika sebelum beliau itu wafat, beliau sudah meninggalkan sebuah puisi di mana puisi tersebut memang menunjukkan beliau itu akan menghadap Sang Ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dapat dilihat di halaman 43 di dalam buku ini. Beliau menuliskan puisi, yaitu yang akan saya bacakan. Beliau itu sudah berfirasat bahwa beliau memang sudah ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu, yaitu bunyinya, langkah panjangku telah lama kuukur, aku tak tahu berapa langkah, hari-hariku telah berlalu, dan berapa hari lagikah, sudah dekatkah langkahku akan terhenti, dan apakah hari-hariku hingga hari ini. Nah, puisi tersebut baru diketahui setelah beberapa hari beliau itu meninggal. Kemudian beliau juga humoris, juga dapat dilihat pada halaman 37, halaman 206, kemudian 215. Salah satunya itu yaitu karena beliau sudah memiliki gelar Prof. Mohtollah Mansur. Ketika beliau akan membeli obat di apotek dan menunjukkan kartu nama beliau, nah karena ada titel doktor, nah petugas apotek tersebut mengira bahwa beliau itu adalah dokter, padahal beliau akan membeli obat, seperti itu. Kemudian, nah, kesimpulannya mungkin yang dapat kita lihat ya, banyak sekali yang patut bisa kita contoh dari beliau seorang pembelajar, kemudian perjuangan beliau, kemudian dari ketakwaannya beliau, karomahnya beliau, dari kegigihannya, bahkan banyak-banyak teladan yang bisa kita contoh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil review buku yang berjudul Kiai Haji Mohtollah Mansur, biografi Profesor NU yang terlupakan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.